Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tutorial pengambilan data pemetaan emas pertanian dan ruang atau PTPR. Di sini telah ditampilkan tabel nominatif pengumpulan data PTPR yang akan dilakukan oleh masyarakat, mulai dari nomor, nama, NIK, tanggal lahir, pemanfaatan, identifikasi, perolehan, sejak tahun berapa perolehannya, nomor PBB, dan dijaminkan atau tidak. Ayo mulai keseruan dalam tutorial pengambilan data. Untuk mengisi kolom ini menggunakan KTP pemilik tanah. Jadi KTP digunakan untuk mengisi kolom nama, NIK, dan tanggal lahir. Selanjutnya untuk pemanfaatan bisa diisi pemukiman, contohnya rumah, pertanian, kebun kopi, kebun lada, kemudian peternakan, kolam ataupun kandang ayam, industri, pabrik kopi. Kemudian pemanfaatan selanjutnya yaitu pemanfaatan sebagai jalan dan pemanfaatan sebagai tanah jasa. Tanah jasa sendiri yaitu tanah bidang tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan budaya bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh badan hukum atau organisasi kemasyarakatan, pemerintahan maupun swasta yang menitik beratkan kegiatan bertujuan untuk pelayanan non komersil. Dan pemanfaatan selanjutnya yaitu pertambangan dan tubuh air. Tubuh air itu misalnya contoh saluran, sungai, dan lain sebagainya, danau, waduk. Dari pemanfaatan akan nanti dituliskan di kolom pemanfaatan, misal rumah, pertambangan, sungai, dan lain sebagainya. Untuk kriteria tanah terlantar harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah atau subjek. Terus ada tanah yang ada haknya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanah menurun. Harus ada jangka waktu tertentu dan harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Terus bagaimana dengan tanah milik yang menjadi tanah terlantar? Tanah milik menjadi objek penerbitan tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak. Lalu identifikasi nanti akan dicantumkan di kolom identifikasi terlantar atau tidak. Jika terlantar nanti diberikan checklist di bagian terlantar, dan jika tidak diberikan checklist di bagian tidak. Kemudian untuk perolehan bisa hibah, jual beli, ataupun waris. Hal ini berdasarkan dengan alas hak yang ditentukan oleh masyarakat. Nanti akan diisi di kolom perolehan. Misal tanah itu hibah, nanti akan diceklis di bagian hibah. Misal tanah itu jual beli, akan diceklis di bagian jual beli, dan misal waris akan diceklis di bagian waris. Terus penguasaan sejak tahun berapa itu dapat dilihat dari alas hak seperti SKT, surat hibah, AJB, ataupun surat tanah waris yang menerangkan tahun hak itu berpindah. Dan nanti akan dicantumkan di kolom sejak tahun, diisi langsung tahunnya saja. Selanjutnya nomor BBB. Nomor PBB ini bisa dilihat dari pajak bumi dan bangunan yang biasa dibagikan oleh aparat kampung ya. Nanti ada nomor SPPT atau NOP. Nanti di kolom nomor PBB. Kemudian dijaminkan di sini dimaksud apakah surat tanahnya dijaminkan ke bank atau tidak. Jika dijaminkan, dilakukan checklist di kolom tersebut. Jika tidak,